Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati dimanapun berada, Alhamdulillah pada malam Senin ini saya bersama dengan tokoh nasional Pak Novel Baswedan. Tapi saya tidak mau bicara tentang tes wawasan kebangsaan karena sudah banyak sekali bicara tentang itu. Saya juga tidak mau bicara tentang kasus-kasus apapun di sini. Saya lebih concern berbicara tentang pertanian karena saya sebagai sekjen Serikat Tani Islam Indonesia, saya mau meminta pendapat Pak Novel tentang bagaimana prospek pertanian Indonesia, bagaimana cara Indonesia bisa memanfaatkan Indonesia yang begitu subur menjadi negara yang bisa mensejahterakan petani. Yang kita tahu sama-sama adalah Indonesia adalah negara agraris, tapi kita miris, kita menjadi negara pengekspor hasil-hasil pertanian. Ini kan miris nih. Nah, mungkin kita mau lihat pandangan Pak Novel tentang hal ini. Gimana Pak Novel? Baik Iqbal, apa kabar? Alhamdulillah Pak Novel. Ya, gini Pak Iqbal, saya itu belajar sama Pak Iqbal soal pertanian banyak hal. Jangan begitu. Pak Iqbal luar biasa. Tapi yang menarik, saya tertarik sekali dengan langkah-langkah Pak Iqbal untuk bisa bekerja sama, kolaborasi dan mendukung saudara-saudara kita yang memilih concern di bidang pertanian dan perkebunan dan sekitar-sekitar itu ya. Iya. Karena begini, pada dasarnya kita paham bahwa kebutuhan pangan itu kan betul mendasar, dan kita punya banyak faktor-faktor yang membuat hal itu bisa menjadi langkah untuk produksi yang luar biasa. Karena ketika kita bicara produksi pangan, berarti kita bicara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Dan ketika itu dilakukan, ada dua keuntungan besar di sana. Yang pertama adalah pemenuhan itu bisa dilakukan sendiri atau swasembada. Yang kedua adalah untuk menarik pekerja, orang bisa bekerja di bidang itu. Betul. Nah, ketika itu dilakukan bersama-sama, maka kita pada dasarnya sedang melakukan penguatan ekonomi, penguatan keberdayaan kebutuhan kita sendiri, dan itu sangat diperlukan. Bisa dibayangkan pada saat tertentu ketika ada krisis pangan seandainya, maka ketika kita punya ketahanan pangan yang kuat, maka itu menjadi kekuatan bagi negara kita. Maka marilah kita sama-sama untuk mau ikut berkontribusi yang serius, yang sungguh-sungguh untuk mendukung hal itu. Di satu sisi kita sedang membantu kepentingan negara untuk berdaulat pangan, di sisi lain kita bisa membantu saudara-saudara kita yang concern dengan masalah pertanian, dan itu bisa menjadi jalan produksi, jalan mata pencarian, dan jalan menjalankan perdagangan di sektor-sektor itu dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Semoga langkah-langkah Pak Iqbal dengan saudara-saudara yang lain Allah mudahkan. Amin. Terus bisa menjadi faktor penguat bagi kita semua dan bisa memberikan kontribusi besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Iya. Gitu. Ya Pak Novel, terima kasih. Tapi sedikit nih Pak Novel, ini kan Indonesia sebagai negara agraris, apakah pantas nggak menurut Pak Novel kita masih impor beras, gitu ya, impor garam, Yeah. padahal kan kita negara kelautan juga. Nah, ini menurut Pak Novel, bagaimana Pak Novel menyikapi hal ini buat masyarakat lah gitu untuk saat. Ya, kita paham bahwa masalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan itu berhubungan dengan kebijakan. Ketika bicara kebijakan, itu kita bicara terkait dengan praktek-praktek korupsi di dalamnya. Dan kita tahu ada kelompok-kelompok orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan segala cara, dengan membuat sistem ekonomi kartel dan lain-lain. Dan ini kita harus paham, ketika kita melihat masalah itu, kita lihat bahwa ini berhubungan erat dengan kebutuhan dan kepentingan kita. Sehingga tadi ketika kita bisa melakukan upaya kolaborasi yang maksimal, kita bisa melakukan langkah-langkah yang
mandiri, bisa memberikan langkah-langkah untuk mendukung negara, mendukung pemerintah, maka kita bisa mendapat keuntungan dua hal sekaligus. Yang pertama, kebutuhan masyarakat bisa disupport dengan sebaik mungkin, dan masalah terkait dengan kedaulatan pangan. Yang kedua, kita bisa mendapatkan jalan untuk berproduksi, dan itu menguntungkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita yang bisa ikut bersama-sama berkolaborasi. Dan memang masalah tadi yang dikatakan Pak Iqbal, impor pangan dan lain-lain, ya itu masalahnya terlalu kompleks. Tapi intinya adalah di sana ada kepentingan pebisnis yang ingin menggantol ya dengan cara kartel. Dan yang kedua terkait dengan praktek-praktek korupsi, dan itu tentu membuat keresahan untuk kita semua. Tapi kita jangan terus pada posisi pesimis, kita harus selalu optimis, ambil jalan yang bisa kita lakukan sepanjang yang kita bisa lakukan semaksimal mungkin. Dengan begitu kita bisa memberikan kontribusi yang positif sepanjang yang kita mampu, dan insya Allah itu menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Novel. Yang Pak Novel ini luar biasa sekali wawasannya, sampai pertanyaan-pertanyaan pun beliau paham gitu ya. Kita doakan Pak Novel bisa tetap diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu istiqomah beribadah kepada Allah, karena apapun yang dilakukan oleh Pak Novel ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin insyaallah. Sedikit boleh lah Pak Novel supaya nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.